Kita akan membaca firman Tuhan itu dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya minta tolong Ibu Kepala untuk baca. Pembacaan firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Gembala. Kita membaca nas pembimbing bersama-sama dari Galatia 5 ayat yang ke-1, 2, 3. Supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah oleh perhambaan. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dari ayat pembacaan dan nas pembimbing ini, yang ingin saya bawa kita renungkan pada hari ini adalah bagaimana kita memaknai kemerdekaan. Merdeka artinya bebas dari satu perbudakan. Lepas dari suatu perbudakan, bebas dari perhambaan, atau bebas dari suatu kuasa yang mengikat kita. Karena dikatakan apabila anak itu memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Apa makna kemerdekaan yang pertama? Dikatakan bahwa merdeka artinya bebas dari perhambaan. Kita sudah bebas dari perhambaan. Segala sesuatu yang mengikat, segala sesuatu yang mengintimidasi kita, segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa bergerak. Dan terkadang itu hanya katanya.
Jangan sampai kita terpengaruh dengan yang katanya. Kita belum merasakan, kita belum menikmatinya. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memaknainya bahwa 77 tahun kita sudah merdeka. Kalau para pahlawan dulu hanya berharap kemurahan-kemurahan, tidak berjuang dengan kalau kita katakan bambu runcing. Coba katakan bambu runcing melawan senjata, bagaimana bisa? Tetapi oleh karena perjuangan, mereka bisa bebas dari perhambaan dan perbudakan. Apa maknanya dari kehidupan kita? Mungkin kita saat ini sedang diperhamba oleh sesuatu dosa dalam hidup kita. Lalu kita katakan, saya sulit lepas daripada ikatan ini. Mungkin kita sudah terkonsep dari dulu, ya inilah saya, inilah nasibku. Orang yang tidak punya, orang yang tidak mampu, orang yang bukan berpendidikan, akhirnya kita tidak bisa bebas. Kalau kita punya prinsip seperti para pahlawan yang dahulu, kita mau berjuang, maka tidak ada yang mustahil. Orang katakan setiap ada kemauan pasti ada jalan. Tapi kalau sudah tidak ada kemauan, biar didorong-dorong terus, lah ya udahlah. Yang penting besok itu matahari pasti terbit katanya. Terbitnya untuk apa? Pakai poya-poya untuk kondisi itu. Tetapi ada usaha, ada perjuangan kita mau bebas. Katakan dalam hidup saya mau berjuang. Saya mau berjuang untuk berhasil, untuk bebas dari ikatan dosa, untuk bebas dari semua ikatan. Intinya di situ adalah supaya kita bebas dari perhambaan. Harus ada dalam kehidupan kita, saya harus berjuang. Makanya orang bilang kalau ke Jakarta harus berani berjuang. Kalau tidak berjuang akan kalah persaingan. Coba saudara bayangkan untuk menerima satu pekerja di perusahaan yang dibutuhkan adalah 20 orang, tetapi yang ikut daftar 1000 orang ya. Coba saudara bayangkan. Apa kalau tidak perlu perjuangan, bagaimana kita bisa sampai ke titik itu? Kita harus berjuang untuk menikmati kemerdekaan itu. Wah, kita ada perlombaan yang sudah asik ini ngomongnya. Yang berikut, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan? Poin yang kedua, mempertahankan kemerdekaan. Mengapa kita mempertahankan kemerdekaan? Karena ada pihak-pihak yang ingin memecah belah keutuhan negara Republik Indonesia. Kalau saudara yang ikuti berita itu, saudara akan gondok sendiri, ini mau apa orang ini? Ngomongnya tidak karuan, tetapi pokoknya bunyi saja. Ada yang mau memecah belah keutuhan bangsa Indonesia ini dengan berbagai trik cara. Kalau dulu penjajahannya kelihatan, bisa ditombak sama bambu runcing gitu ya. Tapi firman Tuhan tadi katakan apa? Penghulu-penghulu udara dan tidak kelihatan, malah musuhnya ada di dalam selimut. Orang bilang, apa arti musuh dalam selimut ya? Ada yang bisa bantu kita? Musuh di dalam. Artinya orang-orang yang di dalam yang ingin membuat sesuatu kekacauan. Pokoknya tidak ada yang positif dalam pikirannya, selalu ada negatif-negatifnya. Coba kita bayangkan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi laku ini dibilang salah, kalau tidak lakukan salah. Dia mau ngomong ini cari panggung gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, memang tujuannya adalah untuk membuat supaya ada kekacauan. Dan bagaimana kita harus mempertahankan kemerdekaan itu? Karena iblis juga ingin membelenggu kita dan mengekang kita supaya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu kita mau melayani, memang suara kamu bagus. Ayo berdoa. Iblis bilang, memang kamu sudah pintar berdoa. Disuruh bawa firman Tuhan, iblis bisik kita, ya gitu aja belum sekolah mau ngomong apa.
adalah bisikan-bisikan iblis yang ingin membelenggu kita supaya kita tidak bisa bertindak. Dengan cara apakah iblis membelenggu kita? Dia menjadikan kita orang yang bodoh. Itu adalah pekerjaan iblis. Dia mau supaya kita itu bodoh, tidak mengerti apa-apa. Dan caranya juga bagaimana? Menjadikan iman kita kerdil. Kalau kita lihat masalah kita, Tuhan mampu enggak pulihkan keadaan saya ya? Akhirnya kita percuma aja berdoa iman kita. Kenapa? Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi bagaimana kita beriman? Beriman dan kita sungguh-sungguh. Kalau bangsa Indonesia dan para pahlawan yang mendahului kita hanya berpikir hanya bambu runcing, bisa nggak ngelawan orang punya senjata? Kemerdekaan hanya mimpi. Tetapi oleh karena perjuangan semuanya dapat terlaksanakan dengan baik. Dan cara iblis adalah menjadikan kita orang Kristen yang pesimis. Akhirnya kita orang pesimis terus. Tidak bisa bersaing, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kata firman Tuhan tadi dikatakan bahwa dalam Mazmur 60 ayat 14 mengatakan, dengan Allah kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Luar biasa. Bersama dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Jemaat, jangan pesimis. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak raja. Masa depan kita selalu ada dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, makna kemerdekaan bagi kekristenan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Kembali kita baca bersama-sama Yohanes 18 ayat 36, 2-3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jangan lagi kita mau diintimidasi oleh iblis. Saya anak merdeka, saya anak Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dengan cara apapun. Kenapa? Kita memang anak Tuhan. Dikatakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar, bukan hanya setengah benar, tapi benar-benar merdeka. Dengan cara apa Kristus memerdekakan kita? Dengan mengingatkan kita akan karya Kristus. Allah adalah kasih. Kasihnya tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah mengasihi kita bukan kita rajin ke gereja. Allah mengasihi kita bukan karena kita rajin memberi. Allah mengasihi kita bukan karena kita rajin berdoa baca firman Tuhan. Tetapi Allah mengasihi kita karena Dia adalah Allah yang mengasihi. Kita menjadi seteru Allah pun Allah tetap mengasihi kita. Berbeda dengan manusia. Kamu mengasihi aku pun mengasihi kamu. Kamu mau mencelumi saya siap bayar. Gitu ya. Tapi Tuhan adalah Allah adalah kasih. Dia selalu mengampuni, Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan dengan cara apakah Allah memerdekakan kita? Dengan memulihkan keadaan kita. Jangan pesimis dalam hidup kita. Yakinlah. Tuhan mengatakan rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan pesimis. Ayub juga demikian. Dia katakan bukan lagi dari kata orang, tetapi mataku sendiri melihat Tuhan yang memulihkan aku. Dengan cara bagaimana Allah memerdekakan kita? Memberi kekuatan untuk kita tetap memuji Tuhan dan bersyukur. Bangsa Indonesia pada hari ini bersyukur oleh karena kita bebas dari segala intimidasi. Coba kita tarik sedikit, kalau kita ada di posisi diperbudak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan hari ini? Yang ingin kita katakan adalah saya ingin bebas. Makanya untuk mengisi kemerdekaan ini, orang bersukacita.
Dihalangi pun tetap dia bersuka cita. Kenapa? Dia sudah dimerdekakan. Dia sudah dibebaskan. Dia sudah melakukan segala sesuatu untuk menyatakan sukacitanya. Kalau dulu ngomong, jangan nggak boleh ngomong. Kalau dulu kan hanya TVRI dan RRI. Kalau sudah ditutup ya mau ngomong kemana lagi? Kalau sekarang kan banyak medianya, bisa lewat mana, bisa lewat mana. Ditutup media ini yang keluar tidak bisa lagi. Ada kebebasan bagi kita untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, bersyukurlah. Artinya inti dari kemerdekaan ini adalah ada sukacita, ada kebahagiaan. Makanya GKI Filipi Cengkareng mengambil bagian itu bahwa kita merdeka, dan dalam kemerdekaan itu yang kita tarik kesimpulan di sini adalah kita bersukacita bersama-sama, tertawa bersama-sama, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu adalah intinya. Kenapa? Kita sudah dibebaskan. Untuk apa lagi kita diperhamba? Untuk apa lagi kita dikungkung? Jangan sampai kita ditarik-tarik dengan masalah dan kita tidak tahu persoalannya. Tetapi kita tahu bahwa Allah sudah membebaskan kita. Jikalau anak itu memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Amin. Sebagai penutup bagi kita adalah Tuhan sudah anugerahkan kemerdekaan kepada kita. Dan jangan lagi mau dijajah oleh iblis. Karena iblis banyak strateginya. Tujuan iblis itu adalah dia mau membelenggu kita. Dan dia tidak mau kalau kita itu maju. Itu tujuannya. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dikatakan kita dapat bertahan. Dan supaya kita dapat melawan. Itu adalah fungsi daripada senjata Allah. Untuk kita bertahan dan untuk kita melawan. Ada saatnya kita bertahan, ada saatnya kita melawan. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.